Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di Ilmu Gizi tentang Pencernaan, bagian pertama. Nah, pada bab pencernaan kali ini, kita akan membahas mengenai pencernaan makanan, yaitu mencerna makanan menjadi molekul yang lebih kecil lagi, sehingga molekul yang kecil-kecil ini dapat diserap oleh darah maupun sistem limfa kita, dan nanti dapat diedarkan ke dalam sel-sel kita. Di bagian kali ini, kita akan membahas mengenai proses di dalam pencernaan tubuh kita, mulai dari di mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hingga keluar menjadi feses. Di mana proses ini tentu saja dibantu oleh enzim-enzim pencernaan dan juga proses mekanis di dalam pencernaan tubuh kita. Dapat dilihat di dalam video ini gambar organ pencernaan. Nah, selama kita pencernaan terjadi perjalanan makanan dari esofagus atau kerongkongan selama 6 detik, kemudian masuk ke usus halus 15 sampai dengan 20 menit setelah makan, kemudian masuk ke usus besar setelah 5 sampai dengan 8 jam dan meninggalkan usus besar 10 hingga 15 jam, dan kemudian sisa-sisa makanan ini akan keluar sekitar 18 hingga 24 jam. Di dalam proses pencernaan kita terdapat 3 macam proses. Yang pertama ada proses mekanis, kemudian ada proses kimiawi, dan yang ketiga ada proses fisikokimia. Proses mekanis ini contohnya seperti pengunyahan di dalam mulut dengan bantuan gigi dan lidah, serta di dalam kerongkongan atau di dalam usus besar yang di sana terdapat gerak peristaltik, yaitu suatu proses pengadukan. Kemudian untuk proses kimiawi ini dibantu oleh reaksi berbagai macam enzim-enzim pencernaan seperti amilase, peptidase, dan juga lipase. Sementara untuk proses fisikokimia ini adalah proses sederhana dari diabsorpsinya makanan dan diedarkan di dalam tubuh kita. Kemudian dapat dilihat di dalam video tentang bagian dalam saluran pencernaan. Ada mulut, faring, kerongkongan atau esofagus, lambung atau ventrikulus, hati atau hepar, empedu atau bile, kemudian ada kelenjar pankreas, ada juga usus halus, ada juga usus besar, dan juga anus. Sementara untuk kegiatan dari proses pencernaan ini ada berbagai macam istilah. Yang pertama ada ingesti atau pergerakan makanan. Kemudian ada juga digesti atau penyederhanaan bentuk makanan. Ada pula istilah absorpsi, yaitu penyerapan pada usus halus. Ada juga eliminasi, yaitu pembuangan zat-zat sisa. Nah, kemudian kita akan membahas satu persatu mengenai organ dan juga proses pencernaannya. Yang pertama ini ada mulut, yaitu merupakan organ pencernaan pertama yang bertugas dalam proses mencerna makanan, di mana di dalam mulut ini akan menghancurkan makanan, di mana ukurannya dapat menjadi lebih kecil dan dapat lebih mudah ditelan. Di dalam mulut ini ada 2 proses pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanis dan juga pencernaan secara kimiawi. Pencernaan mekanis ini dibantu oleh gigi dan juga lidah, yaitu gigi berfungsi menghancurkan makanan dan juga lidah berfungsi untuk membolak-balik makanan serta membantu dalam proses penelanan. Sementara untuk pencernaan kimiawi ini dibantu oleh kelenjar air liur yang akan menghasilkan ludah, di mana ludah ini mengandung air, lendir, dan juga enzim petialin. Nah, enzim petialin ini mampu mengubah amilum menjadi karbohidrat sederhana yang disebut maltosa. Itulah yang menyebabkan ketika kita mengunyah lama akan berefek manis di dalam mulut kita. Alat bantu pencernaan pada proses pencernaan mekanis di mulut yang pertama itu ada gigi atau dentis.
Melalui gigi ini, maka makanan akan digigit, dipotong, disobek, dikunyah, dan dihaluskan menjadi makanan yang lebih kecil. Makanan yang lebih kecil ini akan lebih mudah dicerna oleh enzim sehingga kerjanya lebih cepat dan juga efisien. Kemudian alat bantu pencernaan mekanis yang kedua di mulut itu ada lidah. Lidah ini merupakan suatu bagian otot yang tebal dan tertutup oleh selaput epitel lendir berlapis, dan lidah ini juga berguna untuk mengaduk makanan di dalam mulut dan juga membantu dalam proses penelanan. Pada permukaan lidah, ini biasanya bersifat kasar dan tertutup oleh papil yang menonjol. Nah, pinggir papil di dalam lidah ini mampu bermanfaat sebagai indera perasa yang dapat merespon rasa manis, asam, asin, pahit, serta sensitif terhadap panas dan juga dingin. Untuk gambar dari pengecapan lidah, ini dapat dilihat pada video. Selanjutnya, ini ada alat bantu pencernaan di mulut pada proses pencernaan secara kimiawi, yaitu ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini mampu menghasilkan air, lendir, dan juga enzim petialin untuk proses pencernaan secara kimiawi. Kelenjar ludah ini ada 3, yaitu ada kelenjar parotis, kemudian ada kelenjar sublingualis, dan juga ada kelenjar submandibularis. Telah dijelaskan bahwa kelenjar ludah akan menghasilkan ludah. Nah, ludah ini memiliki pH antara 2,5 hingga 6,8. Ludah terdiri atas 99,4% berupa air dan sisanya berupa mucin yang membantu melicinkan makanan, serta ada pula enzim petialin yang mengawali pemecahan pati menjadi maltosa. Kemudian untuk pengeluaran ludah sendiri ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor psikis, faktor mekanis, dan juga faktor kemis. Faktor psikis seperti ketika kita melihat makanan enak, faktor mekanis ketika kita mengecap atau mengunyah makanan, dan faktor kemis ini terjadi ketika makanan pedas atau asam. Itu nanti berefek juga seberapa banyak ludah yang kita keluarkan. Kemudian bagian kedua pada sistem pencernaan di sini ada faring. Faring merupakan persimpangan yang menuju ke kerongkongan atau esofagus sebagai bagian pencernaan, dan juga trakea atau batang tenggorokan sebagai bagian dari pernapasan. Oke, perlu kita ingat ya, kalau kita sedang berbicara tentang sistem pencernaan, maka yang ada di dalamnya adalah kerongkongan. Sementara untuk sistem pernafasan, kita akan bicara mengenai tenggorokan. Maka perlu dibedakan ya antara kerongkongan dan juga tenggorokan. Faring ini akan melakukan suatu gerakan untuk mencegah makanan masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan cara menurunkan katup epiglotis yang menutup katup glotis atau lubang menuju trakea selama beberapa detik. Kemudian, ini akan mendorong makanan berupa bolus masuk ke kerongkongan. Selanjutnya, kita akan membahas sistem pencernaan yang ketiga, yaitu kerongkongan. Setelah makanan dikunyah di mulut atau mastikasi, maka makanan atau bolus ditelan agar masuk ke dalam lambung. Nah, yang menghubungkan mulut ke dalam lambung ini ada sebuah saluran pencernaan yang disebut dengan kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus ini merupakan bagian dari sistem pencernaan. Perlu ditekankan lagi bahwa di dalam leher terdapat 2 saluran, yaitu ada kerongkongan yang letaknya di belakang dan merupakan sistem pencernaan, kemudian ada pula tenggorokan atau trakea yang letaknya di depan. Yang trakea ini merupakan bagian dari sistem pernafasan.
Jika kerongkongan ini merupakan suatu saluran pencernaan yang menghubungkan antara mulut dan lambung, maka tenggorokan merupakan saluran pernapasan yang menghubungkan antara rongga mulut dengan paru-paru. Telah dijelaskan di antara dua saluran ini terdapat persimpangan yang dijaga oleh sebuah katup atau klep yang disebut dengan epiglotis. Ketika kita sedang bernafas, maka klep epiglotis tersebut akan membuka sehingga udara dapat masuk ke tenggorokan. Namun, ketika kita sedang menelan makanan, maka klep tersebut akan menutup tenggorokan sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan dan tidak menyebabkan kita tersedak. Nah, pada saat makanan melewati kerongkongan, maka makanan akan didorong menuju ke lambung oleh adanya gerak peristaltik dari otot-otot kerongkongan. Hal tersebut disebabkan karena dinding kerongkongan tersusun atas otot polos yang melingkar dan memanjang serta berkontraksi secara bergantian, sehingga makanan berangsur-angsur dapat terdorong masuk ke dalam lambung. Kemudian kita akan membahas bagian keempat, yaitu lambung atau kita sebut sebagai ventriculus. Lambung atau ventriculus ini merupakan alat pencernaan yang berbentuk kantong. Di dalam lambung, ini dindingnya tersusun oleh otot-otot yang memanjang, melingkar, dan menyerong. Berbagai macam arah otot dinding lambung ini memungkinkan makanan yang masuk ke dalam lambung dapat dibolak-balik dan diremas lagi sehingga dapat menghasilkan suatu makanan yang lebih halus yang biasanya disebut sebagai chymus. Inilah yang menyebabkan bahwa lambung juga berperan sebagai pencernaan secara mekanis. Di samping pencernaan secara mekanis, lambung ini juga dapat mencerna secara kimiawi. Untuk proses pencernaan di dalam lambung, mari kita bahas lebih detail lagi. Nah, disinilah kita akan membahas mengenai pencernaan lambung. Pada pencernaan lambung, ini dapat dibagi menjadi mekanis yang saya jelaskan tadi, dan juga ada pencernaan secara kimiawi. Untuk pencernaan secara mekanis, makanan yang dikunyah di dalam mulut itu biasanya kurang halus, sehingga perlu dihaluskan lagi di dalam lambung. Oleh karena itu, agar kinerja lambung tidak terlalu berat, lebih baik kita mengunyah makanan di dalam mulut kita ini sehalus yang kita bisa. Biasanya seperti mengunyah makanan sebanyak 30 kali. Nah, untuk proses secara mekanis ini dibantu oleh otot-otot seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sementara untuk pencernaan secara kimiawi, ini dikarenakan lambung dapat menghasilkan suatu cairan, di mana cairan ini mengandung air, lendir, dan juga asam lambung atau HCl, serta ada juga enzim renin dan enzim yang belum aktif yaitu pepsinogen. HCl atau asam lambung ini dapat bermanfaat dalam membunuh kuman atau bakteri yang masuk bersama makanan. Sementara untuk enzim renin ini dapat berperan sebagai penggumpalan protein susu. Sementara untuk pepsinogen ini merupakan suatu golongan yang belum aktif, jadi perlu diaktifkan terlebih dahulu oleh HCl atau asam klorida. Pepsinogen ini akan diubah menjadi pepsin atau diaktifkan menjadi pepsin oleh HCl. Nah, enzim pepsin inilah yang aktif akan memecah protein menjadi pepton. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai fungsi dari lambung. Lambung ini yang pertama dapat berperan sebagai penyimpanan makanan dalam jumlah yang cukup besar, di mana letaknya ini pada bagian bawah saluran pencernaan. Kemudian lambung ini juga berfungsi dalam pengolahan makanan, yang nantinya akan membentuk suatu campuran setengah padat yang disebut sebagai chymus. Kemudian lambung ini juga memiliki fungsi untuk mengeluarkan makanan secara perlahan yang kemudian akan dikirimkan masuk menuju usus halus. Kemudian akan diolah di usus halus dengan cepat untuk pencernaan dan juga absorpsinya. Kemudian kita akan membahas mengenai getah atau cairan lambung.
Di dalam lambung ini dapat dihasilkan getah atau cairan lambung. Yang menghasilkan getah atau cairan lambung ini ada berbagai macam sel, seperti sel Schiff, ada juga sel parietal dan juga ada sel goblet. Getah lambung ini umumnya berwarna jernih kuning dengan pH 1, kemudian mengandung air 97 hingga 99%, dan di sana juga ada HCl atau asam klorida. Ada pula di sana enzim pepsin dan juga enzim renin. Kemudian mari membahas mengenai asam klorida atau asam lambung. Nah, HCl atau asam lambung ini dikeluarkan oleh sel parietal. Asam klorida ini mampu mengubah makanan yang dari basa menjadi asam, serta mampu mengkoagulasikan protein, serta berperan sebagai antiseptik atau desinfektan karena sifatnya yang asam dan mampu membunuh mikrobia. Kemudian, HCl ini juga mampu menolong membuka sphincter pylorus, serta dapat merangsang keluarnya sekretin. Dan HCl ini juga mampu mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi enzim pepsin sehingga enzimnya menjadi aktif dan dapat melakukan fungsinya untuk memecah protein. Kemudian HCl juga mampu merangsang keluarnya hormon cholecystokinin. Kemudian mari kita bahas mengenai enzim pepsin dan juga renin yang ada di dalam lambung kita. Nah, sel Schiff ini mampu mengeluarkan pepsinogen atau enzim pepsin yang kondisinya tidak aktif. Dan harus diaktifkan dulu pepsinogen ini oleh HCl menjadi pepsin. Enzim pepsin ini kalau sudah aktif dapat berfungsi memecah protein menjadi proteosa atau pepton. Selanjutnya ada pula enzim renin. Enzim renin ini mampu menggumpalkan susu atau protein susu ya, sehingga protein susu ini dapat dicerna oleh bayi dan ditemukan hanya pada lambung bayi biasanya enzim renin ini. Kemudian kita membahas mengenai getah lambung lebih dalam lagi. Getah lambung ini ternyata selalu dikeluarkan loh di dalam lambung kita meskipun lambung kita dalam kondisi kosong atau tidak terisi oleh makanan. Biasanya getah lambung ini selalu dikeluarkan dalam jumlah kurang lebih 50 cc. Pengeluaran getah lambung ini mencakup 3 fase. Yang pertama fase psikis, yaitu bila seseorang melihat makanan, membau atau memikirkan makanan. Yang kedua ada fase gastral, yaitu bila ada rangsangan terhadap lambung. Kemudian yang ketiga ada fase intestinal, yaitu karena adanya makanan yang sudah ada dalam usus. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sphincter pylorus. Sphincter pylorus itu apa? Sphincter pylorus ini merupakan sebuah katup pencegah kimus agar tidak naik kembali ke lambung. Perlu diingat lagi bahwa makanan yang dari lambung kan akan masuk ke duodenum atau usus 12 jari. Nah, katup di sana antara lambung dan juga usus 12 jari adalah ada sphincter pylorus. Sphincter pylorus ini dapat terbuka karena pengaruh dari asam lambung dan menutup kembali setelah makanan dinetralisir oleh Na bikarbonat atau natrium bikarbonat yang dikeluarkan oleh duodenum atau usus 12 jari. Oke, terima kasih sudah menonton video tentang bagian pertama tentang sistem pencernaan. Silakan lanjut ke video kedua tentang sistem pencernaan dan juga selamat belajar.